Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur marilah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita semua dalam limpahan rahmatnya, dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengertian matriks. Apakah matriks itu? Yang pertama tentang notasi matrik. Definisi matriks sendiri, matrik adalah suatu himpunan bilangan yang tersusun menurut baris dan kolom dan berbentuk persegi panjang dan ditulis di antara dua tanda kurung biasa, bukan kurung kurawal ya, atau kurung siku. Matrik diberi nama dengan notasi huruf besar, kemudian elemen-elemen di dalamnya, elemen-elemen matrik dinyatakan dalam huruf kecil sesuai dengan nama matrik dengan indeks sesuai letak elemen-elemennya. Oke, jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Ya, ini salah satu contoh susunan bentuk matrik di antara dua tanda kurung siku. Nama matriknya adalah matriks A. Yang paling atas ini baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris ke M. Kemudian yang ke bawah itu kolom pertama, kolom kedua, dan seterusnya sampai kolom ke N. Nah, untuk menyatakan elemen-elemennya, elemen dinyatakan dalam huruf kecil. Nama matriksnya adalah A. Elemen A11 merupakan elemen pada baris pertama, kolom pertama. Jadi matriks A, elemen baris pertamanya A11. Jadi indeks yang depan itu menyatakan barisnya dan indeks yang belakang menyatakan kolomnya. A12 berarti dia berada di baris pertama, kolom kedua. A21 dia berada pada baris kedua, kolom pertama, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk matriks. Contoh matriks ini susunan bilangan-bilangan ya. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, di sini A11 berarti nilainya minus 1. A12 2, A13 4, dan seterusnya. Jadi elemen pada baris pertama, kolom pertama minus 1. Ini biasanya dinotasikan A11 sesuai dengan nama matriksnya. A12 berarti 2, elemen pada baris pertama, kolom kedua adalah 2, dan seterusnya begitu. Sekarang ordo matriks. Kalau tadi pengertian matriks, nah sekarang ordo matrik. Apakah ordo matrik itu? Ordo matrik adalah ukuran matrik, yaitu banyaknya baris dan kolom dari suatu matriks. Jadi ordo matriks itu ukuran dari suatu matrik. Contoh ya. Nah, ini baris pertama, baris kedua, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Berarti matriks P ini mempunyai dua baris, baris 1, baris 2, dan mempunyai 4 kolom, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Nah, matriks P ini dikatakan berordo 2 kali 4, yang artinya matriks P memiliki 2 baris dan 4 kolom.
Jadi ordo dari suatu matrik itu menyatakan banyaknya baris dan kolom. Banyaknya baris ditulis di depan dan banyak kolom ditulis di belakang. Jadi matriks P ordonya 2 kali 4, tidak dibalik loh ya. Nah, bukan 4 kali 2 tapi 2 kali 4, artinya 2 baris dan 4 kolom. Transpos matrik. Nah, transpos matrik kita lihat dari bentuk katanya. Transpose berarti dari kata trans dan pose. Trans itu bergeser atau berpindah, pose posisi. Jadi transpos matriks adalah perubahan dari matriks awal ke matriks yang baru dengan memindahkan elemen-elemen pada baris dirubah menjadi elemen kolom, yang semula elemen kolom menjadi elemen baris. Transpos suatu matriks, misalkan matriks A, transpos dari matriks A dinyatakan dengan A pangkat T besar atau A pangkat T kecil. Nah, perhatikan contoh. Nah, matriks A 2 5 3 6 4 7, maka A transposnya 25 yang tadinya baris berubah menjadi kolom, 36 yang tadinya baris berubah menjadi kolom, 47 yang tadinya baris berubah menjadi kolom, 2 3 4 yang tadinya kolom berubah menjadi baris, 5 6 7 yang tadinya kolom berubah menjadi baris. Baris pertama menjadi kolom pertama pada transposnya. Baris kedua dari matriks asal menjadi kolom kedua dari matriks transposnya. Baris ketiga dari matriks asal menjadi kolom ketiga dari transposnya. Intinya baris berubah menjadi kolom. Ini yang dinamakan transpos matrik. Kesamaan dua matrik. Dua matrik dikatakan sama jika dan hanya jika ordonya sama dan elemen-elemen yang seletak sama. Intinya sama persis. Contohnya seperti ini. Matriks A ini ordo 3 kali 2. Matriks B ordo 3 kali 2. Elemennya sama. Berarti matriks A sama dengan matriks B. Ini dua matriks dikatakan sama. Elemen yang serta sama, di sini A, di sini juga A, di sini B, di sini juga B, di sini C, di sini juga C, di sini D, di sini juga D, dan seterusnya. Sekarang jenis-jenis matrik. Yang pertama adalah matrik baris. Matrik baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Nah, contohnya ini matrik B 3 5 8. Nah, dia hanya memiliki satu baris tapi mempunyai 3 kolom, 1 2 3. Berarti matriks 1 kali 3. Asal dia memiliki hanya satu baris saja, maka dia disebut matriks baris. Yang kedua adalah matriks kolom, yaitu matriks yang hanya mempunyai satu kolom saja. Kalau matrik baris dia hanya memiliki satu baris, kalau matrik kolom dia hanya memiliki satu kolom saja. Contohnya seperti ini. Matriks K 5 7 2 hanya ada satu kolom, tapi dia memiliki 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, tapi hanya satu kolom. Jadi disebut matriks kolom. Kemudian yang ketiga matrik persegi, yaitu matrik yang jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, contohnya ini, matriks P hanya satu baris dan hanya satu kolom. Berarti matriks P ini berordo 1 kali 1. Contoh yang kedua, matriks A ada 2 baris dan 2 kolom. Jadi matriks A berordo 2 kali 2.
Kemudian matriks yang ketiga, contoh yang ketiga, matriks B 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Matriks B mempunyai 3 baris, 1 2 3 dan 3 kolom, 1 2 3. Jadi ini matriks persegi dengan ordo 3 kali 3. Berikutnya matrik yang keempat adalah matriks 0, adalah matrik yang setiap elemennya 0. Jadi semua elemennya 0, namanya matrik 0. Nah, ini matrik ordo 1 kali 2, elemennya 0 semua, namanya matrik 0. Matrik 0 biasanya dilambangkan dengan O, ya, dinyatakan dengan huruf O. Jadi kalau ada notasi matriks O berarti dia matriks 0. Contoh berikutnya, matriks O ordo 2 kali 2, semua elemennya 0. Kemudian contoh berikutnya, matriks O semua elemennya 0, ordo 3 kali 3. Dan seterusnya. Asal semua elemennya 0, berarti dia dinyatakan beri nama matriks 0, dan biasanya dinyatakan dengan dinotasikan dengan huruf O. Berikutnya adalah matriks diagonal. Matrik diagonal adalah matrik persegi. Nah, matrik persegi artinya bahwa banyaknya baris dan kolom sama. Matrik persegi yang semua elemennya 0 kecuali elemen pada diagonal utama. Diagonal utama itu diagonal yang dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, dari kiri atas ke kanan bawah ini diagonal utama. Yang lain 0, di sininya tidak. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini D adalah matrik diagonal dengan ordo 2 kali 2. Diagonal utamanya ada angkanya, yang lain 0. Ini namanya matriks diagonal. Contoh berikutnya, matriks diagonal ordo 3 kali 3. Diagonal utamanya bukan 0, tapi yang lain 0. Diagonal utamanya di sini 0 boleh. Jadi di sini tidak 0, di sini 0, di sini tidak 0. Namanya juga matrik diagonal. Asal yang lain 0 tapi diagonal utamanya ada yang tidak 0. Kemudian berikutnya matriks yang kelima adalah matriks skalar. Matriks skalar adalah matriks diagonal. Jadi matriks yang elemennya 0 kecuali diagonal utama tadi, tapi elemen pada diagonal utamanya sama dan bukan 0. Nah, matriks skalar adalah matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya sama tetapi bukan 0. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini matriks K. Nah, matriks skalar itu biasanya dinyatakan dengan K. Ordo 2 kali 2. K itu boleh 2 semua, 1 semua, 3 semua, itu namanya matriks skalar. Jadi angka di sini sama, di diagonal utama ini sama dan bukan 0. Nah, ini contoh matriks skalar ordo 3 kali 3. Elemen yang lain 0, di diagonal utamanya angkanya sama semua. Di sini boleh 5, 5, 5 boleh. 2, 2, 2 boleh. Min 1, min 1, min 1, min 3, min 3, min 3 boleh. Jadi angka di diagonal utama ini sama dan bukan 0. Ini namanya matriks skalar. Berikutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya 1. Nah, contohnya ini matriks identitas ordo 2 kali 2. Matriks identitas itu juga merupakan matriks skalar, tapi diagonal utamanya elemennya 1 semua. Contoh berikutnya ini matriks identitas ordo 3 kali 3. Kemudian matriks berikutnya, matriks yang ke-8 adalah matriks segitiga atas, yaitu matriks yang semua elemen di bawah diagonal utamanya 0. Ini tentunya matriks persegi ya. Matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini ordo 2 kali 2, di bawah diagonal utamanya hanya ada 1 angka, yaitu 0 sendiri itu. Jadi
yang di bawah diagonal utama ini 0, berarti dia matriks segitiga bawah. Contoh berikutnya yang ordo 3x3. Di bawah diagonal utama, di diagonal utama boleh ada nolnya, tidak apa-apa. Tapi yang di atas sana tidak nol semua. Yang di bawah diagonal utama nol semua. Namanya matriks segitiga atas. Jadi yang atas elemennya tidak nol. Kemudian yang ke-9 adalah matriks segitiga bawah, kebalikan dari yang nomor 8, yaitu matriks yang semua elemen di atas diagonal utamanya 0. Nah, ini tentunya matriks persegi juga. Contohnya ini ya, di atas 0. Contoh yang kedua nih, di atas diagonal utama 0 semua. Kemudian terakhir matriks simetris, yaitu matriks yang sama dengan matriks transposnya. Ini namanya matriks simetris. Contohnya ini ABBC, transposnya juga ABBC. Nah, AB tadi baris AB dipindah ke sana ya AB lagi. Ini ke bawahnya diagonalnya AB, dipindah ke sana ya AB lagi. Kemudian sini BC, di sini juga BC lagi. Jadinya matriks transpos diagonal utama itu tetap. Jadi matriks di diagonal kedua itu elemen di pojok sini pasti sama dengan di pojok sini. Nah, ini matriks simetris. Jadi jika ditransposnya hasilnya sama saja. Nah, itu namanya matriks simetris. Oke, demikian tentang pengertian matriks. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya, yaitu tentang operasi aljabar matrik. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.